Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Mas Samo Monto, NIM 1923081. Apa kabar adik-adikku sekalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Bismillah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar atau taharah. Nah, pengertian dari taharah. Taharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu jenis-jenis taharah. Nah, jenis-jenis taharah ini ada dua macam. Yang pertama adalah bersuci lahiriah. Nah, bersuci secara lahiriah ini adalah membersihkan diri, tempat tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran dari hadas dan najis. Nah, jadi alangkah baiknya jika kita melakukan ibadah atau tidak lagi harus melakukan ibadah tetapi melakukan hal yang positif, sebaiknya kita membersihkan lingkungan kita terlebih dahulu. Nah, kemudian ada tata cara bersuci batiniah. Nah, bersuci batiniah ini adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran batin berupa dosa, perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur dan lain-lain. Ternyata bersuci batinnya ini dia kita juga tidak hanya membersihkan secara luarnya, tapi dalam diri kita juga harus dibersihkan, karena itu baik untuk dari tubuh kita dan baik untuk fisik atau mental kita. Kemudian dasar hukum bersuci. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Itu terdapat dari surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Allah juga berfirman yang artinya di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Terdapat pada surah At-Taubah ayat 108. Kemudian taharah ini juga ada macam-macamnya. Alat taharah, air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, yaitu seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau, telaga, air salju, dan embun udara. Nah, macam-macamnya seperti air yang suci tetapi tidak dapat disucikan, yaitu air yang halal untuk diminum, semisalnya seperti teh, kopi, sirup, air kelapa, dan lain-lain. Nah, air-air ini baik tetapi tidak dapat mensucikan. Kemudian ada juga air musyammas. Nah, air musyammas ini yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air ini makruh untuk digunakan bersuci. Nah, kemudian air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warna. Jadi air ini walaupun tidak berubah JP warna, rasa maupun warna, tetapi jika telah dilakukan untuk bersuci sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemudian air mutanajis. Nah, air mutanajis ini yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan bau, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, yaitu kurang dari 2 kula atau semisal 270 liter menurut ulama kontemporer.
Kemudian cara-cara bersuci. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu adalah najis ringan. Nah, najis ringan yaitu najis mukaffafah. Nah, najis mukaffafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya kurang dari 2 tahun. Nah, cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Jadi, dia tidak susah untuk menghilangkan najis tersebut. Hanya memercikkan air saja karena dia termasuk najis yang ringan. Kemudian najis yang sedang, najis mutawasita. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran seperti air kencing dan sebagainya. Nah, cara membersihkannya cukup dengan membentuk atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang seperti baik rasa, bau maupun warna. Kemudian najis berat. Nah, najis berat ini adalah najis mughalaza. Najis mughalaza adalah najis berat, suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, qat'i, yaitu seperti anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang-barang najisnya terlebih dahulu dan mencucinya dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Jadi najis ini lumayan berat, makanya dalam membersihkannya pun agak rumit, yaitu harus membasuh. Seperti misal tangan kita terkena najis tersebut, maka harus membersihkan tangan kita itu dengan membasuh tangan kita ke tanah sebanyak 7 kali atau memakai batu digosok sampai 7 kali. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai tohara atau tata cara bersuci. Jadi saya anjurkan kepada adik-adikku sekalian untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu dari luar maupun dari dalam, karena dalam Islam kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi baik untuk secara luar, baik kesehatan kita, kesehatan tubuh, maupun baik dalam kesehatan mental. Jadi saya menyarankan kepada adik-adik sekalian untuk menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu dengan menjaga kebersihan. Nah, mungkin demikian dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi sebelum saya mengakhiri penjelasan saya pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa penutup, yaitu kafaratul majelis. Mari kita membaca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.